meskipun sebulan nih kan lumayan lama ya, si Bobby tuh tetap gitu aja guys. Nah akhirnya orang tua Aureli tidak mengizinkan Aureli berpacaran dengan Bobby lagi. Jadi mau gak mau mereka itu harus putus. Pada saat itu sebenarnya Aureli itu seneng banget guys. Dia berpikir akhirnya dia bisa bebas dari si ontohot Bobby. Tapi karena kalian juga tahu ini tuh si Bobby yang emang otaknya agak gesrek, dia menelpon Aureli dan bilang kalau dia tuh mau. Nah, di situ mulai ada lagi tuh yang namanya child grooming. Jadi seolah-olah kalau si Bobby ini meninggoy itu salahnya Aureli. Nah, pokoknya perasaan Aureli tuh di situ dimainin, dimanipulasi. Nah, karena masih kecil, Aureli pun gak mau dong orang meninggoy karena dirinya. Akhirnya dia tuh kayak, jangan lakukan itu. Kamu memang kenapa? Kamu mau apa? Aku tetap sama kamu kok, kita bisa backstreet. Jadi berhubungan pacaran di satu kangen kolot. Terus kata si Bobby apa cik? Baiklah kalau begitu, tapi aku butuh jaminan. Coba kamu kirim foto kamu tanpa menggunakan pakaian. Awalnya Aureli kecil ini menolak gitu karena ya dia takut gitu melakukan hal itu. Tapi lagi dan lagi si Bobby langsung mengatakan, aku lompat nih sekarang. Padahal munrek masuk lo bang ngomongnya. Akhirnya sambil berberat hati Aureli pun mengirimlah tuh foto dirinya tanpa menggunakan busana sambil menangis. Tapi kata si Bobby, revisi, jangan sambil nangis, hapus air matanya, kamu harus sambil senyum seolah-olah kamu memang senang memberikan foto itu kepadaku. Dan dipoto lagi, jepret, akhirnya si Bobby minta maaf sayang-sayangan ya, dan mereka tuh backstreet gitu ya lah. Setelah dikirim foto 1 kali, minta kedua kali, minta ketiga kali, dan jadinya berkali-kali. Hampir setiap hari Aureli kecil ini harus mengirimkan foto dirinya kepada si Bobby ontohot ini. Sekarang foto-foto itu yang menjadi jaminan supaya si Bobby tidak bundir malah berubah menjadi sebuah ancaman. Dimana kalau Aureli tidak menuruti perkataan Bobby, maka foto-foto yang udah dia kirimkan ke Bobby ini akan disebarkan. Nah guys, sebentar kita tahan dulu ya. Di sini aku mau ngingetin kalau alur setiap cowok buaya memang selalu seperti ini. Jadi buat kalian para perempuan jangan pernah sekali-kali pun mengirimkan foto, video, atau apapun yang berharga dari diri kalian kepada laki-laki seperti ini. Pokoknya mah kalau mau aman mah nanti aja abis menikah ya. Aku yakin sih kalian udah pada tahu, apalagi kalau perempuan dewasa. Tapi kalau buat anak-anak pasti agak linglung kayak Aureli kecil ini. Dia itu gak ngerti kalau yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan yang akan mengikat dia ke sebuah rantai dan akan masuk ke kandang buaya. Sampai suatu hari nih ya, Aureli disuruh melakukan hal yang sangat fatal, yaitu melaporkan orang tuanya atas dugaan eksploitasi anak. Di situ Aureli bener-bener gak mau. Masa iya dia harus melaporkan kedua orang tuanya, sedangkan selama ini, akhir-akhir ini dia sering menyakiti hati orang tuanya. Tapi karena takut foto-fotonya akan disebar, akhirnya Aureli pun menurut dan pergi ke sebuah lembaga gitu ya. Terus melaporkan kedua orang tuanya telah mengeksploitasi dirinya. Jadi seolah-olah kan dia tuh artis ya. Dia itu harus terus bekerja dan uangnya akan dipakai sama orang tuanya. Oleh karena itu orang tua Aureli datang dong untuk dimintai keterangan. Terus nih ya, pandangan orang tua Aureli kepada Aureli saat itu bener-bener sangat kecewa. Bayangin aja kalau kalian posisinya sebagai orang tua, tiba-tiba dilaporin sama anak sendiri atas suruhan pacarnya. Nah, saking kecewanya akhirnya HP-nya Aureli disita. Kali ini bukan cuman disita saat belajar, tapi bener-bener disita full dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi gak ada yang namanya main HP. Di lokasi syuting pun Aureli selalu ditemani oleh mamahnya supaya Aureli benar-benar tidak bisa berhubungan sama si Bobby. Karena mungkin feeling orang tua udah kena banget gitu, ini anak kalau sama si Bobby terus nih bakal jauh banget nih. Makanya mending gue jagain aja nih anak
protektifin aja lah daripada masuk ke lubang buaya. Tapi ya guys, si Bobby tuh selalu ada aja sebuah cara supaya dia bisa berhubungan sama Aureli. Di suatu hari pas lagi syuting nih, tetep tuh ditemenin sama mamahnya. Tapi mamahnya tuh lagi ke toilet. Si Bobby nyamperin lah tuh Aureli dan memberikan sebuah ponsel, lalu menyuruh simpan ponsel ini di celanamu. Jangan sampai ada yang tahu kalau kamu bawa HP dari aku. Kalau misalnya ada orang yang mau raba-raba, bilang aja itu area privasiku. Dan seperti biasa selalu melontarkan ancaman, kalau kamu tidak nurut, ini foto akan aku sebar. Akhirnya Aureli pun menurut dan membawa HP itu. Dan bener aja guys, setelah bisa berhubungan lagi, SMS-an BBM-an lagi, nah si Bobby mulai mengatur lagi si Aureli dan menyuruh hal-hal yang tidak masuk akal. Di sini ya, sebagai bukti cinta, si Bobby minta Aureli harus botak. Bener guys, kepalanya, rambutnya itu tuh harus dipotong pakas jika botak anu iya lalaki gitu. Cepet potong rambut kamu, botakin sekarang juga, kalau enggak foto ini akan aku sebar di media dan karir kamu akan tamat. Terus sambil ketakutan, Aureli mengambil sebuah gunting dan memotong rambutnya. Awalnya tuh panjang tapi menjadi sebahu. Nah terus dipotoin kan, dikirim ke si Bobby. Nih aku udah potong rambut. Kamu gila ya, aku bilang botakin, cina bukan cuman segini. Tapi entah kenapa tiba-tiba si Bobby ngomong lagi kalau gak apa-apa, cina gak usah botak, segitu aja. Nah itu udah cukup buat aku, maaf cina aku mintanya berlebihan. Mungkin ya ini masih Bobby mikirnya kalau sampai botak nanti Aureli nggak bisa jadi artis lagi dong. Nah, sebagai ganti kamu tidak botak, aku ada suruhan lain nih, dimana kamu harus mengambil sebuah timun, cina bonteng, terus masukin ke tubuh kamu. Kalian paham kan apa maksudnya? Habis itu sajikan timun itu kepada ibu tanpa dicuci. Sumpah ini mah speechless banget. Jadi ditahan teh aya-aya wae, cek urang mana hanya menikitu-kitu teuing jelema teh weureu meureun. Di situ Aureli juga kayak apa sih nih orang gitu ya. Tapi si Bobby kalau enggak diturutin nantinya marah dan bakalan ngancem itu foto-foto disebarin. Akhirnya Aureli tuh mengaku-ngaku doang nih. Nah udah, saya sudah melakukannya. Tapi si Bobby malah ngechat lagi, coba kamu video saat melakukannya, saat ngambil timun, saat memasukkan ke dalam tubuh kamu, saat menyajikan ke ibu kamu tanpa dicuci, coba video. Astagfirullahaladzim. Karena si Bobby nurus tunjungnya, akhirnya Aureli pun marah dong, kesel dan membanting HP dari si Bobby itu. Gepraklah, rusak tuh HP-nya. Terus bilang ke mamahnya dan mengakui semuanya. Mamah, aku teh habis dikasih HP sama si Bobby, terus dikasih ini itu. Tapi ternyata guys, mamahnya teh memang sudah tahu, cuman membiarkannya. Karena ya emang ibu-ibu tuh suka begitu ya sama anaknya. Sebenarnya anak itu jangan menyembunyikan apa-apa karena ibunya pasti sudah tahu. Setelah HP-nya rusak, close contact dong. Akhirnya suasana mulai membaik nih guys. Aureli mulai berkumpul lagi bersama mamahnya, bersama adiknya Jeremy, nonton, makan bareng, ngobrol. Pokoknya melakukan hal-hal yang memang Aureli selama ini rindukan. Di lokasi syuting, beberapa kali mobil Bobby tuh ada gitu mungkin buat nyamperin Aureli. Tapi karena Aureli selalu ditemenin sama ibunya, jadinya si Bobby ini tidak pernah berani bener-bener nyamperin. Hingga lama-kelamaan akhirnya tidak terdengar lagi tuh kabar si Bobby. Teingnya pokoknya mas Aureli tuh hidup aja dengan hidupnya dan bertemu dengan seorang pria bernama Milo. Nah, dengan Milo ini Aureli ngerasa happy gitu. Dimana dia tuh gak perlu berpura-pura, hal-hal kecil gak perlu jadi masalah. Pokoknya di situ Aureli jatuh cinta kepada Milo. Nah, habis jalan-jalan sama Milo, Aureli pun menelpon sahabatnya yang bernama Kelly. Jadi kayak, aku hari ini habis jalan loh sama si Milo, happy banget, bla. Tapi ternyata si Kelly, sahabatnya Aureli ini malah memberikan nomor Aureli yang baru kepada si Bobby. Kelly, padahal kamu teh sahabatnya Aureli. Yang pada saat si Aureli masih sama si Bobby,
Aureli tuh sering curhat kan sama lu, Kelly. Tapi kenapa gitu lu malah ngirim nomor Aureli kepada Bobby? Dan akhirnya bener aja guys, si Bobby ada lagi tuh menghubungi Aureli. Mulai menginterogasi kayak, Milo siapa? Kalian habis ngapain aja? Terus apakah kamu bilang ke Milo kalau kamu masih perawan? Terus apakah kamu sudah memberikan itu kepada Milo? Nah sebenarnya di sini Aureli udah males ngerespon, guys, energinya muncul orang mah. Tapi lagi-lagi si Bobby melontarkan sebuah ancaman yang dimana ancaman ini tuh jauh lebih berat guys, didengar lagi menit perih, dimana si Bobby mau membunuh orang tua Aureli. Katanya gini, aku sudah menghubungi orang Batam yang akan membuntuti dan orang tuamu kalau kamu tidak melakukan apa yang aku mau. Nah, karena takut, akhirnya Aureli minta maaf dan mau balikan. Gara-gara si Kelly ngasih nomor jadi manjang si Gakil. Baliklah lagi Aureli ke masa itu, ke masa toksik, ke masa dia harus menuruti perkataan-perkataan Bobby. Kali ini posesifnya lebih meningkat, dimana Aureli sampai dilarang untuk bekerja. Kalau Aureli sampai bekerja nih, keluar rumah ya, nanti bakalan si Bobby bunuh tuh orang tuanya. Nah, karena sekarang tidak bekerja, akhirnya Aureli cuman di rumah aja. Karena sama orang tuanya juga nggak boleh keluar. Karena kalau keluar bukan bekerja, berarti Aureli bakal bertemu siapa? Si Bobby. Nah, jadinya terus aja di rumah berhari-hari. Ya, lain berhari-hari sih, kayaknya berbulan-bulan deh. Terus kalau dia main HP pun, dia cuma apa cik? SMS-an, BBM-an sama si Bobby doang. Di HP-nya, di kontaknya itu nggak ada nomor lain, nggak ada pin BBM orang lain, cuman si Bobby doang, saking posesifnya. Singkat cerita, akhirnya Aureli berumur 18 tahun. Nah ya, umur ini yang harusnya menjadi sebuah kebebasan untuk Aureli, kalahkah menjadi sebuah ketakutan. Karena kalau udah 18 tahun, dia bisa menikah. Dan bener aja guys, di suatu hari Aureli diajak nih sama si Bobby untuk ketemuan di sebuah mall. Nah, di sana Aureli dipaksa untuk menandatangani sebuah surat persiapan pernikahan. Gercep banget si Bobby perkara beginian. Aureli ulang tahun langsung OTW, emang edan sih. Nah, terus di sana di mall Aureli bertemu dengan dua orang pria, mungkin pengacara ataupun orang-orang KUA lamun di Islamanya, yang mengurus-ngurus pernikahan gitulah. Tapi ada percakapan yang Aureli ingat, di mana mereka tuh ngomong-ngomong soal ini pernikahan ilegal. Karena harusnya di Indonesia itu nikah sipil dilakukan saat orang berusia 21 tahun. Jadi secara negara pada saat itu harus 21 tahun. Tapi secara agama itu gak apa-apa 18 tahun. Tapi ini negara hukum. Jadi kalau misalnya mau bener-bener sah, mau bener-bener Aureli tinggal dengan Bobby, harusnya Aureli berumur 21 tahun dulu. Jadi proses pernikahan ini karena ilegal dan juga harus pakai saksi-saksi palsu, wali-wali palsu, ini tuh akan agak ribet. Nah di situ si Bobby tuh requestnya tanggal 5 Oktober cina. Karena tanggal 5 Oktober itu adalah pernikahan ulang tahun ayah dan adiknya Aureli. Jadi dia sengaja pengen tanggal 5 supaya di hari yang seharusnya bahagia, mereka malah merasakan anaknya dinikahi sama si Bobby. Pada saat itu Aureli sempat kabur nih guys. Ini adegannya kayak di film-film. Itu kan di mall nih. Aureli masuk ke toko satu, ke toko lain. Pokoknya mah lompatan weh, dan diberi sama si Bobby. Dan akhirnya Aureli terjebak di sebuah parkiran, dan di situ tangannya si Bobby memegang tangan Aureli dan ngomong, "Jangan takut, Cina. Ini kan yang kita mau. Ayo kita ke sana dan kita tanda tangani suratnya." Akhirnya karena sudah kepergok kabur gitu dan tertangkap, sambil bergetar dan tidak sepenuh hati Aureli menandatangani surat tersebut. Nah, hari itu tuh baru tanda tangan doang guys. Pokoknya Aureli menjalani hari-hari sambil berdoa semoga tidak ada gereja yang mau menikahkan mereka.
Nah, terus nih beberapa hari kemudian Aureli diajak ke sebuah gereja sama si Bobby. Untuk apa? Untuk melakukan pengakuan dosa sebenarnya. Untuk mensucikan diri karena Aureli ini banyak berbohong, banyak membantah, pokoknya banyak dosa cenah. Tapi guys, pengakuan dosa di sini ini tuh agak beda sama yang dipikirkan Aureli. Aureli kira ketika dia mengakui dosa itu akan di depan umum disaksikan banyak orang atau beberapa orang gitu ya, nggak banyak juga. Nah terus jadinya dia bisa speak up sejujur-jujurnya. Tapi cuman di pojokan guys, kayak film The Manipulated. Pokoknya eta yang dicangguk itu kan ada adegan yang ngomong sama pastor gitu ya, sama pendeta. Tapi kan cuman di ruangan kecil yang ditutupan ngobrol dari sela-sela itu gitu dong. Nah di situ Aureli beneran mengakui kesalahan-kesalahannya, seperti sering menyakiti hati orang tuanya dan sempat ingin bilang kalau dia tuh dosa gitu ya. Tapi si Bobby memantau sambil akhirnya Aureli mengakunya tuh dia melakukan perzinahan dengan pacarnya. Terus respon si pastor juga kayak ngangguk-ngangguk aja gitu, kayak buek. Jadi dia tuh tidak benar-benar mendengarkan. Jadi Aureli mikirnya tuh ini adalah sebuah formalitas. Dan bener aja guys, ini tuh adalah sebuah jebakan Batman. Jadi ini aku gak tahu sih ya, tapi yang aku baca dan aku cerna di buku itu kalau agama Katolik sebelum menikah ada yang namanya pengakuan dosa terlebih dahulu. Nah harusnya prosedurnya tuh di depan orang gitu ya, tapi ini mah malah di pojokan begitu. Tapi tetap dijadikan sebuah biar nantinya tuh apakah Aureli sudah mengakui dosa? Sudah. Nah meskipun sudahnya memang tidak seperti orang-orang biasanya. Jadi intinya setelah mengakui dosa itu Aureli malah semakin terjebak. Nah lanjut nih, di tanggal 5 Oktober Aureli deg-degan banget. Dia takut tiba-tiba dia dinikahin sama si Bobby. Tapi hari itu tidak terjadi apa-apa guys. Malah si Bobby itu menelpon pengacaranya dan mengatakan, ini gimana, jadi gak nih? Tapi si pengacara nate mundur katanya tuh. Dia meminta uang lebih dan si Bobby tidak mampu bayar. Di situ Aureli happy gitu. Mudah-mudahan semua pengacara itu sangat mahal sampai si Bobby tidak mampu bayar. Karena guys, kalian tahu gak sih, saat buka rekeningnya si Bobby saldonya cuma 2 juta. 2 juta mahnya meskipun zaman dulu, tapi kalau untuk ukuran artis mah itu kismin atuh. Nah terus di tanggal 9 Oktober Aureli mengakhiri syutingnya karena emang sudah selesai. Nah di situ Aureli lega sekali karena ternyata di proses syutingnya dia tuh sering dibully sama artis-artis lain. Nah tekanan-tekanan itulah ya yang bisa bikin Aureli lega saat selesai syutingnya. Dia berhasil keluar dari lingkungan pekerjaan yang toksik. Dan yang paling membahagiakan adalah ketika membuka rekening itu terlihat ada ratusan juta atas nama Aureli. Tapi guys, ini happy-nya cuma sebentar karena abis itu si Bobby nelpon, katanya kamu jangan minta dijemput mama ya hari ini, aku yang jemput, kita akan berangkat ke keluargaku. Nah ketika di perjalanan nih di mobilnya si Bobby, Aureli itu kan capek ya abis syuting, dia pun akhirnya tertidur. Tapi pas bangun kaget banget, ternyata dia itu bukan ke keluarga si Bobby, melainkan ke gereja. Iya bener guys, gereja yang waktu itu Aureli pernah membuat pengakuan dosa. Nah ternyata di situ mereka akan melakukan sebuah pernikahan. Aureli sempat bilang kayak jangan, mungkin ya banyak pertimbangan kali. Salah satu yang terbesar adalah dia harus mengabari orang tuanya. Tapi si Bobby bilang, ini kan yang kita mau, ayo kita lakukan sekarang. Kamu beruntung ya, aku gak dapet tanggal 5. Kamu tahu kan apa yang terjadi kalau kamu gak nurut? Lagi-lagi ancaman nih guys. Nah terus Aureli pun disuruh, gih kamu ganti baju aja tuh di ruangan sana. Ganti baju pakai gaun. Gaunnya dari mana Cik? Itu teh properti syuting. Emang kagak modal ini si Bobby. Singkat cerita, mereka melakukan upacara pernikahan nih. Dan guys, ternyata di Katolik juga ada kayak sungkem gitu ya kalau di Sunda mah. Nah ada adegan si pengantinnya itu kayak membungkuk ke kedua orang tua. Aduh, maaf ya ini udah mulai belibet. Ke kedua orang tua. Tapi tentu saja di situ Aureli bukan sungkem ke kedua orang tuanya, melainkan ke orang asing. Orang kayak orang bayaran gitu kayaknya. Karena di situ Aureli tuh kayak ngomong,
Maaf ya, saya nggak tahu mau ngomong apa. Terus si orang tua palsu ini juga bilang, ya udah tidak apa-apa, kita pura-pura saja. Nah, terus setiap pernikahan kan suka ada pertanyaan nih, kayak misalnya, kamu bersedia dinikahkan dengan laki-laki ini? Nah, ketika Aureli ditanyain kayak gitu, si Bobby langsung mencengkram tangannya Aureli sampai si kukunya itu menancap. Dan itu adalah pertama kali Bobby melakukan kekerasan fisik. Nah, terus Aureli mengangguk satu kali dan tiba-tiba sah weh. Pernikahan itu terjadi hanya dengan satu anggukan, yang sebenarnya anggukan itu juga atas dasar ancaman. Di jalan pulang di dalam mobil, si Bobby ngomong ke Aureli kalau setelah ini mereka harus membeli cincin. Tapi cincinnya kamu yang bayarin ya Aureli, soalnya uang aku belum cair. Cenah ada aing bener-bener modal pisan si Bobby-nya. Nah, terus sekarang tuh tujuannya Aureli itu bakal dipulangkan dulu ke rumah ibunya. Karena apa guys? Karena pernikahan yang tadi itu belum ada surat resminya. Jadi kayak buku nikah sebenarnya mencek orang mah. Tapi kan lagi-lagi ini tuh pernikahannya ilegal, saksinya ilegal, walinya ilegal gitu ya. Nah, jadinya ini sulit banget untuk mendapatkan surat tersebut. Sebelum memulangkan Aureli ke ibunya, Bobby sempat ngomong kayak gini, kamu cina nikmatin masa-masa terakhir sama ibumu, karena nanti kalau aku sudah mendapatkan surat itu, kamu akan segera aku jemput. Nah, saat pulang, Aureli tidak menjelaskan apa-apa kepada ibunya karena Aureli terlalu takut gitu, takut ibunya kecewa, takut marah, takut pokoknya takut menjadi-jadi gitu ya. Nah, terus ibunya juga tidak curiga nih karena di Indonesia pada saat itu kalau pulang pagi gitu ya saat syuting itu udah biasa. Nah, hingga beberapa hari kemudian nih, ibunya Aureli ngobrol nih bahwa ibunya mendapatkan sebuah surat misterius di mana isinya tuh orang yang ngomong kalau ibunya harus menjaga Aureli karena Aureli akan dinikahi oleh Bobby. Ibunya bilang kayak ya udahlah, gak percaya, itu mah paling orang random. Toh kamu juga sekarang ada di sini, tidak menikah, tidak terjadi apa-apa. Terus ibunya mendekat ke Aureli dan bertanya, kamu enggak kan? Di situ tangis Aureli pecah dan yang dia bisa bilang adalah maaf mah, maaf aku tidak bermaksud seperti itu. Nah, di situ Mama Aureli langsung menjerit, keluar kamu bukan anak mamah lagi. Saat itu langsung mamahnya masuk ke kamar dan menjebretkan pintu dan menguncinya. Di luar kamar, Aureli menggedor-gedor sambil memanggil mamahnya, memohon maaf, memohon ampun. Itu dilakukan berkali-kali, tapi karena suasananya sangat panas, mamahnya pun langsung kayak, kamu keluar, tidak ada maaf, kamu bukan anak mamah lagi. Akhirnya Aureli menelpon si Bobby dan mengatakan kalau mamah udah tahu semuanya. Tapi si Bobby bukannya khawatir, malah dia senang guys, emang stres. Seolah-olah dia sedang memenangkan sebuah lotre.